Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku dan sahabat-sahabat pecinta Quran, jumpa lagi kita kali ini. Dan hari ini saya ingin sharing tentang bagaimana menerjemahkan surat Al-Lahab. Nah, perlu kita ketahui bahwa surat Al-Lahab ini suratnya pendek, tapi ini merupakan salah satu mukjizat dari banyaknya mukjizat Quran itu sendiri. Nah, apakah mukjizat yang terkandung di dalam surat Al-Lahab itu? Nanti kita bahas setelah kita menerjemahkan kata per kata. Mari kita mulai dengan ayat pertama. Ya, mari kita mulai dengan ayat pertama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Tabbat yada abi lahabi wa tab. Kita mulai dari kata ini, tabbat. Nah, ini ada berapa huruf? 1, ini baknya 2, ini 3, ini yang keempat. Nah, kita ingat bahwa ta ini merupakan ciri dari fi'il madhi untuk perempuan, jenis kata kerja perempuan. Sehingga taba ini kita lihat ya di dalam kamus Indo Al-Quran di halaman 61, taba. Taba ini artinya binasa. Nah, kalau untuk perempuan mari tambahin ta. Kenapa perempuan? Karena di sini ada kata yada. Yada ini kata kerja yang masuk jenis perempuan. Yada ini kita lihat di dalam halaman 362 artinya tangan. Yadu itu tangan. Kenapa ini menjadi yada? Ini adalah kedua tangan. Jadi di dalam bahasa Arab kalau ada dua ini ada tambahan alif. Misalnya muslim. Muslim itu seorang muslim. Kalau dua orang muslim menjadi muslimani. Jadi ada alif di situ menjadikan tanda menjadi dua. Oke, kemudian ini abi. Nah, ini abi ini ayah ya, Abu Lahabi, itu Lahab, maksudnya Abu Lahab. Sebenarnya Lahab itu bukan namanya dia, nama aslinya itu adalah Abu Uzza. Tetapi disebut Abu Lahab karena ini merupakan panggilan yang memang diberikan Allah di dalam Al-Quran sendiri. Lahab sendiri artinya apa? Kita lihat di dalam Quran ya. Lahiba itu artinya api menyala. Nah, kalau Al-Lahab itu nyala api neraka. Jadi Abu Lahab ini bapaknya api yang menyala. Jadi serem sekali sebenarnya namanya itu, menakutkan gitu. Karena apa? Dia tuh tidak menyukai dengan dakwah Nabi, dia membenci Nabi dan mengajak orang-orang untuk membenci Nabi dan agama Islam. Nah, kemudian di sini kita lanjut watab. Wa ini kata huruf bermakna ya, wa. Tabba sama dengan ini watab dan benar-benar binasa. Nah, di dalam bahasa Arab ini sering kata untuk menyangatkan diulang 2 kali. Jadi kayak ini adalah tabat watab. Nah, ini maksudnya binasalah, benar-benar binasa. Contoh lain kita bisa ngelihat ya di dalam surat Al-Isra ayat 16, surat ke-17 Al-Isra itu ada di sini fadammarna tadmiro. Nah, ini akar katanya adalah damaro. Damaro itu menghancurkan. Fa ini maka, nah ini kami. Maka kami hancurkan. Tadmiro pengulangan dari damaro ini kan. Kami hancurkan sehancur-hancurnya. Makanya jadi begitu, binasalah Abu Lahab ini benar-benar binasa. Nah, kenapa nih pakai kata kedua tangan? Karena tangan ini menggambarkan di mana orang tuh berbuat sesuatu lewat tangannya, di mana dia punya kekuasaan menggunakan tangannya. Kalau tangannya itu kekuasaan sudah nggak ada, ya dia menjadi binasa seperti itu. Oke, nah di sini kita artikan saya lagi, tabat yada abi lahabi watab. Binasalah kedua tangan Abu Lahab dan benar-benar dia itu akan binasa. Oke, kita lanjut ke ayat kedua. Ma'aghna anhu maluhu wa ma kasab. Kita lihat ma ini adalah huruf bermakna, artinya tidak. Aghna ini ada berapa huruf? 1, 2, 3, 4 ya. Nah, ini asal katanya kita hilangin dulu yang huruf-huruf bisa dihilangkan, kita hilangkan dulu. Ghain nun ya. Kita cari di kamus. Di halaman 269 ketemu ghaniya artinya kaya. Nah, di dalam bahasa Arab kan ada penambahan huruf yang bisa punya arti berbeda. Kita tambahkan alif menjadi al-ghna, artinya berubah dari tadinya kaya menjadi manfaat, bermanfaat atau berguna. Sehingga ma-al-ghna tidak berguna. Anhu
An artinya dari, ya, ini huruf bermakna. Hu ini dia atau nya orang ketiga buat laki-laki. Kalau perempuan kan ha, laki-laki hu. Ma aghna anhu, tidak berguna darinya. Dari siapa? Dari si Abu Lahab itu. Maluhu, mala ini artinya harta. Di kamus di page 360, halaman 360. Hu ini kembali ke Abu Lahab ya. Hartanya siapa? Hartanya si Abu Lahab itu. Wama dan apa-apa yang. Jadi ma bisa berarti apa yang, bisa berarti tidak kalau di sini. Tergantung konteks kalimatnya. Yang di sini artinya apa yang dan apa yang kasab. Nah, kasab ini udah 3 huruf, jadi mudah langsung lihat di kamus. Kasaba artinya berbuat, berusaha. Jadi kasab yang dia usahakan. Sehingga kita artikan di sini ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Tidaklah berguna daripadanya, dari Abu Lahab itu, hartanya. Karena Abu Lahab itu dulu orang kaya raya ya, dia itu termasuk pedagang sukses dari pihak orang Quraisy. Wama dan apa yang kasab dia usahakan. Dia usaha baik yang sifatnya bisnis maupun usaha menjatuhkan Nabi itu nggak ada hasilnya ya. Oke, jadi dari 2 ayat ini kita sudah bisa melihat bahwa Allah itu sudah di sini membuat deklarasi bahwa Abu Lahab itu akan binasa, dia akan jadi orang yang celaka. Dan meskipun dia tuh kaya, dia punya anak banyak, kelompoknya besar, dia tetap aja akan binasa, dia akan masuk neraka. Nah, kenapa tadi saya bilang ini merupakan salah satu dari mukjizat Quran itu sendiri? Karena di antara para sahabat Nabi banyak yang tadinya itu memusuhi Islam, tetapi kemudian dia waktu demi waktu berjalan menjadi Muslim dan dia malah menjadi pejuang Islam. Seandainya pada saat surat ini turun, Abu Lahab itu dalam kondisi kafir, kemudian katakan setahun 2 tahun lagi dia masuk Islam, betapa kata-kata Allah di sini menjadi tidak benar. Ternyata Allah tuh janjinya nggak benar ya. Di Quran Al-Lahab dia bilang Abu Lahab tuh jadi orang yang masuk ke neraka, orang yang celaka. Ternyata dia seorang Muslim. Nah, itu salah satu bukti bahwa Allah itu membuat janji dalam Quran itu benar. Karena apa? Setelah turun ayat ini, Abu Lahab itu masih hidup sekitar 8-10 tahun. Seandainya itu bukan karena kehendak Allah, dia punya waktu untuk berpikir bahwa Islam itu baik dan dia bisa beralih ke Islam. Tapi karena memang Allah sudah menentukan, memastikan bahwa Abu Lahab ini jadi penghuni neraka, maka waktu 10 tahun itu nggak ada gunanya, dia nggak berubah, tetap aja menjadi orang yang celaka. Nah, ini yang kita sebut bahwa surat ini, suratnya pendek, tapi di situ ada mukjizat yang besar tentang Al-Quran yang merupakan kalam Allah itu sendiri, bahwa janji Allah, kalimat Allah itu pasti benar, pasti ditepati. Nah, kita lanjut ya ayat ke-3 dan 4. Nah, kita baca dulu ya. Saya narong datalahab. Nah, ini kita lihat. Saya ini hurufnya banyak. Kita lihat dulu mana bisa dihilangkan. Sa ini bisa kita hilangkan karena sa ini merupakan huruf bermakna. Artinya kelak ya. Kelak. Ya, ini adalah ciri, ya ini ciri fi'il mudhari, kita hilangkan. Tinggal shod, lam sama ya. Kita lihat di kamus sola. Sola ini fi'il madi, mudhari'nya yaslu. Nah, arti aslinya ini mengenai tengah-tengah punggungnya. Nah, kalau yasla artinya memasuki. Sehingga sayasla artinya kelak dia akan memasuki. Naron. Naron itu artinya api. Kita lihat di kamus ya. Kalau di kamus ternyata aslinya itu ada alifnya. Anaro. Nah, di sini arti aslinya anaro itu menerangi. Nah, kalau anar itu neraka. Sedangkan naron tadi api. Data. Nah, ini da itu artinya mempunyai atau memiliki. Ini tak karena dianggap perempuan. Lahab. Lahab ini artinya nyala api atau gejolak api. Nah, di sini berarti kita artikan saya narong data lahab. Kelak dia akan masuk
ke neraka yang mempunyai gejolak atau nyala api di dalamnya. Oke. Kemudian ayat yang keempat. Wamro'atuhu hammalatal hatab. Kita lihat di sini wawu kita hilangkan dulu karena ini sudah bermakna artinya dan. Amro'atuhu, apalagi bisa dihilangkan hu ini artinya dia laki-laki. Nah ini ada alif mim ro alif. Ini salah satu bisa kita hilangkan dulu. Nah ketemu mim ro alif. Kita lihat di kamus maro'a artinya baik atau enak rasanya. Sedangkan imro'ati artinya menjadi istri. Sehingga wamro'atuhu artinya menjadi dan istrinya. Istri siapa? Istri si Abu Lahab. Hammalatal hatab. Hamalata ini kita lihat dulu aslinya hurufnya apa saja. Kita lihat bisa dilangin, tak ini dilangin, ini kan ciri perempuan. Ha mim lam, alifnya ini juga sisipan jadi dihilangkan. Aslinya dari hamala. Di kamus halaman 106 artinya mengangkut atau memikul. Hammalan itu yang membawa atau yang mengangkut. Kalau untuk perempuan jadi hammalatan. Nah, sehingga ini hammalatan yang membawa istrinya tadi, perempuan tadi membawa al-hatab. Al-hatab artinya kayu bakar. Alif lam jadi kata benda kita hilangkan. Tinggal ha, to sama ba. Ha sama to ba artinya ini hatiba itu mengumpulkan kayu api. Nah, hatoban atau hatab itu artinya kayu bakar. Sehingga artinya di sini secara keseluruhan wamro'atuhu hammalatal hatab, dan istrinya yang membawa kayu bakar. Nah, maksudnya ini bukan arti lafdiyah bahwa istrinya itu benar-benar bawa kayu bakar di atas punggungnya, tetapi ini adalah arti kiasan. Artinya ini adalah orang yang suka membuat fitnah. Karena istri Abu Lahab itu gencar sekali membuat fitnah terhadap Nabi. Jadi dia dikasih julukan pembawa kayu bakar. Itu istilah dalam orang Arab, kalau orang suka membuat fitnah dibilang oh dia si pembawa kayu bakar. Inilah julukan yang paling buruk buat seorang perempuan di Arab. Dia membawa kayu bakar berarti sudah sangat terkenal sebagai tukang fitnah. Baik, nanti kita lanjutkan ke ayat berikutnya, ayat kelima. Oke, kita lanjutkan ke ayat kelima ya. Fi jidha hablum mim masad. Fi ini huruf bermakna artinya di atau di dalam. Jidha, ha ini adalah kepemilikan posesif ya buat perempuan. Jadi kata asalnya adalah jim, ya sama dal. Kita lihat di kamus halaman 88 ketemu jayada, artinya bagus dan jenjang lehernya. Nah, jidin ini leher. Sehingga fi jidiha di lehernya siapa? Lehernya si istrinya Abu Lahab tadi. Nah, hablum ini artinya tali. Nah, ini kita lihat sudah 3 huruf, gampang nyarinya di kamus. Habila ketemu. Habila ini artinya hamil. Tapi begitu hablun artinya menjadi tali. Sehingga ini tali. Min itu sudah bermakna artinya dari. Masad. Masad ini dari masada artinya memintal. Masad ini sabut. Sabut itu yang tali yang dipintal, misalnya seperti itu. Sehingga arti keseluruhan fi jidha hablum mim masad, di lehernya ada tali dari sabut. Nah, ini sebetulnya karena dia tuh tukang fitnah tadi. Sabut ini kan gampang terbakar. Sehingga dia tuh memang senang memfitnah orang lain, khususnya memfitnah Nabi. Jadi suami istri ini bekerja sama, kolaborasi untuk menjatuhkan Nabi, untuk mengacaukan dakwah umat Islam. Maka ini adalah salah satu surat yang benar-benar mengecam siapa yang telah fitnah Nabi dan menjatuhkan dakwah Islam, diabadikan dalam Quran, dan sampai orang itu meninggal pun memang mereka tidak pernah berubah menjadi pembela Islam ataupun sebagai Muslim. Jadi sampai akhir hayatnya mati dalam kondisi kafir. Nah, ini menariknya di sini bahwa surat Al-Ahzab itu bukti dari mukjizat Allah. Apa yang sudah dinyatakan oleh Allah di Quran itulah yang benar dan tidak ada perubahan di dalamnya. Oke, sekian saja, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.